سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, yang ulun muliakan Bapak Kepala MTSN 1 Pulang Pisau, Al-Muwazzafun, para pegawai tata usaha MTSN Pulang Pisau, Al-Asatid wal Asatidah, para dewan guru MTSN 1 Pulang Pisau, At-Tullab wa Talibat, siswa-siswi MTSN 1 Pulang Pisau, rahimakumullah wa hadakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita sama-sama dapat berkumpul bersilaturahim, yaitu di dalam kegiatan rutinan musafahah. Salawat dan salam selalu tercurah keharibaan junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat-sahabat, dan orang-orang yang selalu mengamalkan sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, anak-anakku, siswa-siswi MTSN 1 Pulang Pisau, rahimakumullah. Di dalam agama Islam itu sangat meninggikan yang namanya akhlak. Apa? Akhlak disebut dengan akhlakul karimah. Dengan teman seperti apa berakhlaknya, dengan yang lebih tua seperti apa akhlaknya, dengan yang lebih muda seperti apa akhlaknya, dengan gurunya dan dengan orang tuanya seperti apa akhlaknya, semua diatur di dalam agama. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nabi itu bukan karena banyak sholatnya, bukan karena banyak puasanya, walaupun sidin banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak ibadah-ibadah yang dikerjakan sidin, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kayak apa akhlaknya? Misalnya guru bepander, ada akhlaknya. Akhlaknya apa bila guru bepander? Apa? Mulutnya berdiam, telinganya mendengarkan. Itu akhlak. Seseorang walaupun sedikit ilmunya, pintarnya tidak terlalu pintar, gantengnya tidak terlalu ganteng, cantiknya, tapi kalau akhlaknya tinggi, maka dia akan dihormati oleh kawannya.
dia akan disayangi oleh kawannya. Bahkan guru pun walaupun nilainya rendah akan ditinggikan nilainya oleh gurunya. Karena ini mana sudah mau pas-pasan, hidung kada kawa diandaki kacamata, mancungnya ke dalam, akhlaknya pulang kada baik. Nah, jadi akhlak harus diutamakan. Kemudian ada lagi selain akhlak, yaitu ada yang tahu? Selain dari akhlak ada yang tahu? Apa? Ada. Akhlak biasanya kebanyakannya itu sesuatu yang wajib, maka adab itu kebiasaannya. Kebanyakannya adalah sesuatu hal yang sunnah. Itu kebiasaannya. Bahkan Nabi menyebutkan adabani Rabbi wa ahsana ta'dibi. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pengajaran adab kepadaku, maka jadilah aku manusia yang paling beradab. Karena Allah ta'ala langsung yang memberikan pelajaran adab. Nah, sedikit ini jadi pelajaran dan mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan kita setiap hari ini terjadi kepada semua manusia, semua, kecuali satu orang yang kada pernah terjadi, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? At-tasaqub. Apa itu? Menguap. Wah, menguap sudah. Baru mana apaan lagi menguap? Apa? Menguap diatur di dalam agama seperti apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau, at-tasa'ubu minasyaitan. Menguap itu adalah bagian daripada tipu daya setan. Bagian dari tipu daya setan, menguap. Cuma nanti dibahas ini di dalam hadis. Apa maksud daripada pengertian at-tasa'ubu minasyaitan? Yang kita bahas yaitu fa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a. Fa'idha ahadukum, fa'idha tasa'aba ahadukum, apabila di antara kita ada yang menguap. Ayo, bila ada yang menguap apa? Nabi yang perintahkan al-amru huna linnadab. Perintah Nabi di sini yaitu sunnah hukumnya. Karena perintah itu dua, ada wajib, ada sunnah. Larangan itu ada dua, ada makruh, ada haram. Ada wajib, ada sunnah. Perintah Nabi. Nabi memerintahkan kepada kita, idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a. Apabila di antara kita ada yang menguap, falyaruddahu, tahan, mastata'a, semampunya, ditahan semampunya. Nanti Bapak jelaskan. Menahan ini di dalam pengertian ulama-ulama hadis, karena kita tidak bisa memaham hadis itu hanya dengan teksnya aja. Ada di situ asbabul wurud, sebab-sebab hadis itu ada kenapa. Seperti Al-Quran ada asbabun nuzul, maka hadis pun ada asbabul wurud.
Para ulama menjelaskan ada beberapa cara. Kalau misalnya kita menahan menguap tadi tidak bisa, tangangan juga. Ditahan sudah tangangan juga. Tuh menahan tangangan. Kada kawal lagi ditahan. Maka cara yang kedua dengan cara menutupnya. Cara kedua dengan cara apa? Ditahani sudah, tapi kena kawal juga, tangangan juga. Maka yang kedua dengan cara kenapa disuruh menutup? Karena setan akan masuk ke tubuh manusia melalui menguap tadi. Bayangkan mun 10 kali sehari menguap, ditutup kada, setannya 10 ikong saban hari. Bisikinya harus belajar gini, guring gini, kepanderan gini. Bisikinya maka para ulama menjelaskan menutup dengan tangan dengan beberapa pendapat. Di antara pendapat para ulama hadis at-tasa'ub itu, menguap itu adalah bagian daripada hal yang tidak baik. Hal yang tidak baik. Maka setiap yang tidak baik, maka dengan menggunakan yang kanan kiri. Masuk WC, tangan masuknya batis kiri, batis kanan. Kenapa batis kiri? Karena tempat yang tidak baik, bahkan di situ tempat setan. Jangan berlama-lama di dalam WC. Tiga wiranya kena. Di antaranya lagi yaitu menguap. Maka para ulama sebagiannya berpendapat menguapnya itu ketika dia menutupnya harus dengan tangan kiri. Tangan kiri. Tangan kirinya yang mana? Yang di depan atau yang di sini? Menutupnya. Menutupnya dengan yang ini. Apa ini namanya? Apa namanya? Apa? Ya. Ini. Menutupnya. Jangan kayak ini. Tangan kiri, kalau tangan kiri jangan kayak ini, apalagi habis keluar dari WC. Langsung pingsan kena. Itu pendapat pertama. Yang kebanyakan para ulama memakai yang ini. Ada sedikit ulama yang berpendapat boleh memakai tangan kanan asalkan dengan telapak. Kalau tangan kanan ditutupnya dengan ditutup, bukan kayak ini. Kayak ini masih terbuka, tetap masuk setannya, tetap. Nah, jadi kalau tangan kanan juga, cuma kebanyakan tangan kiri. Para ulama hadis menjelaskan hadis itu kebanyakannya memakai tangan kiri, tapi yang punggungnya itu cara-cara yang diajarkan oleh Nabi, yang dijelaskan oleh ahlinya, yaitu ulama-ulama hadis. Kemudian berapa sudah dapat? Kalau menguap
ditahan. Tidak bisa menahan ditutup. Menutupnya dengan tangan kiri. Kirinya yang mana? Yang punggung. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa mengamalkan. Selanjutnya, belum habis hadisnya. Selanjutnya, inna ahadakum idza qala ha, apakah ha dhahika syaitan. Yang berikutnya, kalau menguap jangan bersuara. Inna ahadakum idza qala ha, bersuara. Bila dia menguap dalam keadaan bersuara, dhahika syaitan, maka tertawalah setan. Walaupun dia tidak masuk, tapi berbunyi. Senyum setan suka. Ayo lucunya dia setan. Setan itu suka dengan suara menguapnya seseorang. Jadi jangan bersuara. Itulah berapa tadi? Ini mudahan kita bisa mengingatnya dan bisa mengamalkannya setiap hari. Karena ini setiap hari mungkin sering kita menguap. Nah, kira-kira sampai di situ Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salawatu Rasulillah li jafatil masul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin. Wa radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yabbina wa yajabi wa mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina bihan jamil ahwali wal afat. Taqdi lana bihan jamil hajat wa tudahhiruna biha min jami' syai'at. وترضون بها عند قلة الرجال وتبلغنا بها أوصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله بأيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاد عنه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح بذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم اكتب السلامة والصحة والعافية لنا وللمسلمين والمسلمات من الحاضرين والغائبين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وعافية في أجسادنا وزيادة بعلمنا وبركة برزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا بسكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبرم والبركة والنعمة والقوة والصحة والسلامة. اللهم عافنا من بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا شر الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من الصالحين وزدني. رب هب لي من الصالحين وزدني. ربي هب لي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وهم فيها سبحانك اللهم تحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya